Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat disuntik KB, seorang ibu rumah tangga di Cianjur mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan usai disuntik KB di sebuah klinik. Rumah indekos yang disulap jadi tempat produksi tembakau sintetis digerebek polisi di Majalengka. Dua ekor buaya lepas dari penangkaran di Cianjur akibat tembok pembatas jebol. Kemunculan dua ekor buaya berukuran 3 meter di dekat permukiman menghebohkan warga Kampung Gunung Calung, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Buaya tersebut diduga lepas dari penangkaran setelah tembok pembatas ambrol saat diguyur hujan deras Rabu lalu. Guys, buaya lepas guys, ada. Warga Kampung Gunung Calung, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur dihebohkan dengan kemunculan dua ekor buaya berukuran 3 meter di dekat permukiman warga. Dua ekor buaya itu diduga lepas dari penangkaran setelah tembok dekat pembatas kolam jebol saat hujan deras mengguyur Cianjur Rabu lalu. Warga pun ramai-ramai mengevakuasi dua ekor buaya tersebut. Berdasarkan data diketahui ada sebanyak 80 ekor buaya dalam penangkaran tersebut. Buaya-buaya tersebut merupakan milik BKSDA sejak tahun 2016. Hingga kini belum diketahui pasti berapa banyak ekor buaya yang lepas. Di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk ininya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya udah ketangkep juga. Dan sisanya masih dalam tahap pencarian. Kalau misalkan ada yang masih ada di luar. Sedang petugas dari penangkaran kini tengah melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang ibu rumah tangga di Cianjur mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan usai disuntik KB di sebuah klinik di Kecamatan Sindang Barang. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Sindang Barang. Sementara pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab korban kejang-kejang hingga mengalami kebutaan. Video amatir memperlihatkan suasana saat ibu rumah tangga bernama Susi Febrianti mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cierih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Menurut suami korban, peristiwa terjadi setelah melakukan suntikan KB di klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Sebelum disuntik, korban sempat dirawat dengan diberikan cairan infus karena mengalami kekurangan darah pada Selasa sore. Setelah kondisinya membaik, korban diperbolehkan pulang. Perempuan berusia 19 tahun ini baru disuntik KB pada hari Rabu. Namun peristiwa tak diduga justru dialami sang istri beberapa saat setelah disuntik KB. Malam pas siangnya dia minta diinjeksi KB, minta diantar ke saya. Nah, ke poliklinik itu juga? Ya, sama ke poliklinik itu juga. Nah pas itu saya antar, pas dari situ saya cuma ngantar sampai depan pintunya, dia yang masuk ke depan, ke dalam. Pas dia keluar, dia bilang darahnya udah 107. Udah saya pulang. Nah semenjak dari itu paling udah sampai rumah, udah makan. Nah sekitaran lamanya lah ada 1 jam. Nah dari situ istri saya kejang-kejang. Udah dari situ saya nggak bilang apa-apa lagi. Langsung dibawa ke rumah sakit? Langsung dibawa ke rumah sakit Sindang Barang. Katanya matanya untuk sementara nggak bisa melihat? Iya, matanya sekarang nggak bisa melihat karena dia kejang-kejang terus sekarang giginya nggak bisa buka gitu. Saat ini korban sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sindang Barang. Pihak rumah sakit sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab korban kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan.
Renda Gozali melaporkan dari Cianjur. Polisi masih menyelidiki secara mendalam kasus pembunuhan terhadap pelajar SMP yang mayatnya dibuang di tempat sampah di Purwakarta. Selain menunggu hasil otopsi, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Penyidik Polres Purwakarta masih terus menyelidiki penyebab pelajar tewas. Jasad korban ditemukan di tumpukan sampah di pinggir Jalan Ibrahim Singa Dilaga, Purwakarta, tak jauh dari rumah korban dengan kondisi berlumuran darah di bagian kepala pada hari Selasa. Saat ini polisi masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pelajar bernama Delta meninggal dunia. Polisi juga masih mendalami rekaman kamera pengawas di lokasi. Meski tidak jauh dari lokasi ditemukan senjata tajam, namun polisi tidak serta-merta menyimpulkan korban tewas karena dibunuh. Dari informasi keluarga, sebelum ditemukan meninggal, korban dijemput dua temannya dengan membawa senjata tajam. Dari TKP memang ditemukan senjata tajam, tapi untuk menjelaskan kronologis kan kita tetap harus sesuai dengan bukti-bukti yang didukung ya Kang ya. Nah, jadi kita tetap praduga tidak bersalah dulu, bahwa memang di situ korban di samping jenazah tidak jauh dari situ ada sebuah senjata tajam. Tapi ya mungkin itulah nanti akan dari kita petunjuk, kita tarik mungkin kronologisnya ke belakang seperti apa dari keterangan saksi ataupun barang bukti yang kita temukan. Pak, informasi di masyarakat katanya itu korban tawuran geng motor, benar nggak Pak? Kalau untuk geng motor mungkin karena beliau pakai helm ya, si korban jenazah itu pakai helm, jadi kita asumsikan, masyarakat mengasumsikan bahwa itu kejadian geng motor. Yayasan Pundi Amal SCTV Indosiar menggelar penyuluhan literasi media pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Bani Harun di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Selain diberikan wawasan agar cerdas bermedia sosial, para siswa juga dididik untuk memiliki sikap anti perundungan dan pornografi sejak dini. Jalan ke Cianjur, enggak lupa beli mangga. Adik-adik di sini emang kagak jujur, pasti nanti masuk ke surga. Keceriaan terpancar dari wajah ratusan siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Bani Harun Tenjo di Kabupaten Bogor Rabu pagi. Mereka begitu menikmati penyuluhan literasi media yang digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Literasi media sengaja diberikan YPP sejak dini agar anak cerdas menggunakan media sosial. Selain itu, para siswa juga ditanamkan sejak kecil agar menolak tindak perundungan dan menghindari pornografi. Untuk adik-adik, jangan kamu membuka tayangan yang bukan memang usia kalian sewajarnya. Kamu harus hindari, scroll langsung dan hindari yang agar terhindar dari bahaya pornografi. Harapan kami semoga dengan kegiatan ini anak-anak menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah, terhadap sesamanya baik, juga terhadap orang tua di rumah juga bisa lebih baik. Berbagai cara dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, dari permainan, dongeng hingga menyanyi bersama. Ternyata literasi media seperti ini bisa diterima dan dipahami para siswa. Terima kasih YPP SCTV Indosiar atas penyeluruhan literasi media. Sarange. Melengkapi literasi edukasi media, ada juga mobil baca yang berada di halaman sekolah. Para siswa bebas membaca sejumlah koleksi buku dalam mobil tersebut. Pengelola sekolah berharap YPP terus berkeliling ke berbagai sekolah untuk berbagi soal literasi media. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.